salah satu tanda kita selalu senantiasa berzikir, baik itu zikrullah maupun zikrul maut, maka sudah semestinya seyogyanya harusnya فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika kepada Muaz bin Jabal menasihatkan, janganlah kalian meninggalkan doa ini setiap kali habis sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa hasni ibadatik. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari, diantaranya ya memohon atas kita bisa dimudahkan untuk berzikir, ya, berzikir kepada Allah, baik itu zikir yang sifatnya lisan maupun zikir yang maknawi, ingat Allah, akan Allah, kebesaran Allah, dan terhalang dari maksiat dan dosa, sehingga terhalang dari maksiat dan dosa dan termotivasi, punya motivasi yang besar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah membahas bahwa salah satu tanda kita selalu senantiasa berzikir, baik itu zikrullah maupun zikrul maut, maka sudah semestinya seyogyanya harusnya kita tidak pernah kalah atau tidak pernah mau kalah dengan lelah ketika tidur. Itu salah satu bukti konkret atau bukti nyata atau bahan evaluasi atau indikator bagi diri kita sendiri, seberapa sering dalam satu bulan, atau kita perkecil lagi, seberapa sering dalam satu pekan kita lebih kalah dengan lelah dibandingkan kita benar-benar tertib tuh menjaga adab-adab untuk berzikir ketika mau tidur. Makanya kalau kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ya. Segala puji bagi Allah yang memberikan kehidupan dan telah menghidupkan saya dari kematian sementara. Nah, coba Pak direnungi, kita pernah diajarkan berwudu sebelum tidur, kita diajarkan apa lagi? Membaca 3 qul, ayat kursi ditiupkan, ya. Setelah berwudunya pun kita diajarkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, sebagian menambahkan dengan waj'alni min ibadikas shalihin. Tapi pertanyaannya, setiap kali wudu kita pernah atau rutin atau enggak pernah kelewat enggak pernah kelewat enggak membaca doa itu? Pernah kelewat atau sering kelewat? Ya, di antara amal ibadah yang ringan dan sering ditinggalkan itu sekarang ini, terutama sekarang ini, itu adalah doa setelah wudu, menjawab azan, dan doa setelah azan. Itu Bapak. Itu fadilahnya, keutamaannya besar. Ya, bahkan seorang ulama mengatakan kalau ada orang yang mengabaikan suara azan, apalagi melakukan aktivitas yang penuh kegaduhan tanpa menjawabnya, itu bisa besar kemungkinannya menemui ajal yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ya, makanya kita perhatikan tuh amal-amal kecil. Ya. Ketika kita selesai wudu, maka akan dibersihkan dari dosa-dosa. Ya. Apalagi sampai bukan cuma berdoa sebenarnya sambil jalan boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan seterusnya doa ba'da wudu. Tapi lebih afdal lagi menghadap kiblat dan mengangkat tangan, menandakan kita serius benar-benar ingin dibersihkan dari dosa, ya kan? Allahumma ja'alni minat tawabina, ya, waj'alni minal mutatahhirin, ya. Jadi ahli taubat, jadi orang-orang yang bersih dari dosa dan orang-orang yang mencintai kebersihan, ya, kebersihan hati. Jadi orang yang suci, yang bersih, bukan hanya disucikan tapi mencintai kebersihan, bersihan hati. Makanya seorang sahabat melanjutkan ritual itu dengan apa? Bukan yang ahli yang ketika satu saat Rasulullah berkumpul para sahabat diumumkan sebagai ahli surga. Bukan. Ya, setelah itu kan ritual rutinnya. Satu amalan istimewa dia yang dianggap bukan amalan istimewa oleh sahabat yang lain, apa? Memaafkan saudaranya. Karena itu pengejawantahan aplikasi dari doa dia. Dia tuh ingin disucikan oleh Allah dan memiliki jiwa yang bersih, hati yang bersih, badan yang bersih. Dan salah satu penerapannya adalah setiap kali mau tidur
itu mengingat dulu aktivitas dia seharian itu dan memaafkan setiap dosa dan kesalahan orang lain. Ya. Bahkan sebenarnya bisa saja kita ngelihat misalnya tiba-tiba orang nyalip dari belakang, tahu-tahu depan mobil kita, depan motor kita, itu kita satu saat bisa menuntut mereka di yaumil akhir. Demikian kita, jangan salah, kita yang suka ngambil hak-hak orang itu seharian penuh kita renungkan, bisa dituntut. Habis berwudu, berdoa, habis itu apa lagi? Salat witir 1 rakaat. Terus apa lagi? Membaca tabarok. Kenapa suratnya yang dibaca tabarok? Nanti ada penjelasan yang lain. Tapi yang jelas ada makna yang salah satunya berhubungan dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengingat mati lagi. Jadi ternyata kalau kita lihat faedah, salah satu faedah Rasulullah mengajarkan dari semua zikir-zikir sebelum tidur itu mengingatkan kita tentang kematian. Kira-kira nih ada malaikat maut datang ke Pak Edi udah siap belum? Ya, bahkan malaikat maut itu menanyakan atau mendatangi kita itu lebih dari 70 kali sehari. Ya, lebih dari 70 kali sehari untuk mengecek apakah waktunya udah tiba atau belum. Dan itu menandakan bahwa malaikat sendiri nggak tahu hal-hal yang gaib yang Allah simpan, ya, nggak semua atau bahkan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib. Yang diketahui malaikat sendiri yang mencabut nyawa, kita nggak tahu siapanya. Nah, kemudian habis itu habis sholat witir dan sholat rakaat, kita disunahkan untuk membaca atau meruqyah. Baca ruqyah diri, karena ini penting. Ya, di antara banyak orang yang juga berkonsultasi sama saya mendapatkan gangguan, sering ketemu dalam mimpinya sosok-sosok yang menyeramkan, sering mimpi terjatuh, sering mimpi buruk, dikejar ular, dililit ular itu alhamdulillah setelah meruqyah diri, dan tidak hanya berpengaruh sama tidurnya, tapi berpengaruh sama semangat ibadahnya, tahajudnya, subuhnya, baca Qur'annya. Semua orang, hampir setiap orang mungkin mudah saja untuk bangun, tapi untuk melek lagi ya, ada juga yang udah mandi aja kadang-kadang tidur lagi, berat untuk melakukan qiyamul lail. Ya. Ini bapak-bapak sekalian yang yang seharusnya kita insafi bahwa semakin kita ingat akan kematian, semakin kita seharusnya istiqomah melakukan ritual-ritual atau adab-adab yang diajarkan Nabi. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.